Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi siklus air pada kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 menggunakan alat peraga yang saya namakan dengan silir atau singkatan dari siklus air. Untuk penjelasan mengenai alat, bahan, fungsi alat peraga tersebut serta cara menggunakan alat peraga, simak video berikut ini ya. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam membuat alat peraga ini menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan terjangkau, yaitu ada gunting, double tip, kertas origami, kertas karton, krayon, benang, dan juga lem kertas. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita mestinya bersyukur kepada Tuhan pencipta alam ini karena air senantiasa tersedia di bumi. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak mengapa air itu selalu tersedia di bumi? Nah, jadi mengapa air selalu tersedia di bumi? Karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Simpelnya gini nih, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, lalu terus turun lagi menjadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus loh mengikuti tahapan dalam siklusnya. Adapun tahapan siklus air yang pertama yaitu ada evaporasi dan transpirasi. Yang kedua ada tahapan kondensasi dan yang ketiga ada tahapan presipitasi. Nah, jadi apa sih evaporasi itu? Evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya yang diakibatkan oleh panasnya sinar matahari. Nah, ngomongin evaporasi dalam siklus air atau hidrologi itu ada juga yang namanya transpirasi. Jadi, transpirasi itu adalah menguapnya air dari tanaman melalui mulut, daun, dan batangnya tumbuhan. Contohnya nih, di hutan hujan yang daunnya pohon relatif besar, biasanya air hujan itu akan tertahan di pohon. Nah, nggak langsung jatuh ke tanah. Nah, air hujan yang menempel di bagian pohon tersebut akhirnya mengalami evaporasi. Jadi sebenarnya evaporasi itu nggak cuma bisa terjadi di laut, bisa juga karena campur tangan tanaman loh. Nah, dari penjelasan proses siklus air tadi, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi itu secara keseluruhan cenderung tetap, namun hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan media yang saya buat ini. Jadi nantinya guru bisa meminta siswa maju ke depan untuk menempatkan bilik sesuai dengan proses terjadinya siklus air. Misalkan kita meminta siswa untuk menempatkan bilik evaporasi. Kemudian siswa dapat menempatkan bilik evaporasi pada tulisan yang sudah terdapat dalam media tersebut. Jadi siswa tinggal memutar media tersebut menyesuaikan dengan nama proses siklus air tersebut. Nah, lalu kita bisa tanyakan kepada siswa pengertian dari proses tersebut. Nah, jika siswa kesulitan dalam menjawab proses terjadinya siklus air, maka dapat kita berikan kartu pembantu untuk mereka menjawabnya. Manfaat dari alat peraga ini yaitu yang pertama dapat memunculkan kecerdasan linguistik, yang mana siswa nantinya dapat menjelaskan menggunakan bahasa yang benar bagaimana proses terjadinya siklus air. Yang kedua, memunculkan kecerdasan logika matematika.
Kecerdasan ini muncul ketika siswa mampu memposisikan bilik sesuai dengan proses terjadinya siklus air. Yang ketiga, dapat memunculkan kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini muncul karena adanya gambar 3 dimensi pada media tersebut. Yang keempat, dapat memunculkan kecerdasan interpersonal, di mana siswa mampu berkomunikasi dalam menjelaskan proses terjadinya siklus air. Yang kelima, dapat memunculkan kecerdasan intrapersonal, di mana siswa mampu menentukan proses terjadinya evaporasi, kondensasi, dan lain-lain. Yang keenam, dapat memunculkan kecerdasan kinestetik, yang mana kecerdasan ini muncul ketika siswa mampu menggerak-gerakkan media siklus air tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai alat peraga yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi referensi kalian dalam membuat media pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.